Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Atik Lucia di mata kuliah Entrepreneurship 1. Minggu lalu kita sudah membahas tentang blok pertama di bisnis model Canvas, yaitu blok customer segment. Nah, yang minggu kali ini kita akan bahas yaitu value proposition atau proposisi nilai. Nah, value proposition itu apa sih? Nah, minggu lalu kan sudah membahas tentang customer segment nih. Nah, setelah kita menentukan siapa customer segmentnya, kita tuh perlu memberikan solusi dari kebutuhan atau masalah yang dihadapi konsumen. Nah, kemarin kita sudah menentukan nih, contohnya kita mau menentukan segmen konsumen remaja. Nah, kita bisa mencari tahu dulu remaja itu kebutuhannya apa aja sih, masalah yang dihadapi remaja itu apa. Contohnya remaja itu biasanya kalau untuk di produk sepatu mungkin itu lebih menyukai produk yang mungkin tampilannya atau desainnya itu yang fresh, tapi kualitasnya bagus dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, itu suatu masalah yang dihadapi remaja. Nah, gimana caranya kita memberikan solusi agar masalah-masalah yang dihadapi remaja itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, jadi si value proposition atau proposisi nilai itu kita memberikan nilai, manfaat atau memberikan solusi dari setiap kebutuhan atau masalah yang dihadapi customer segment kita. Jadi bukan lagi customer segment yang banyak, tapi kita sudah fokus ke satu dulu. Jadi teman-teman harus memilih dulu paling enggak minimal satu siapa customer segment yang akan membeli produk atau jasa kalian. Nah, value proposition itu apa sih? Nah, di sini pengertiannya semua yang menjadi nilai tambah atau gabungan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen dengan memberikan produk atau layanan terbaik. Nah, kita lihat untuk highlightnya nih, di sini yang di highlight atau warna orange ini nilai tambah, lalu ada memberikan produk atau layanan yang terbaik. Jadi semua nilai tambah atau manfaat yang memberikan solusi itu masuknya ke value proposition, serta memberikan manfaat yang berbeda dari yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, contohnya tadi untuk remaja itu suka desain yang mungkin simple tapi fresh, kualitasnya bagus dan harganya relatif murah. Nah, pesaing kita itu sudah ada yang seperti itu. Kira-kira kita akan menghasilkan produk sepatu yang seperti apa? Jangan sampai manfaat yang kita tawarkan itu ternyata sama. Jadi konsumen nanti akan bingung, ini sama produk saya dan produk yang satunya itu sama. Lalu apa bedanya? Ya udah deh, saya pilih yang satunya aja karena mungkin harganya lebih murah. Jadi di sini kita tetap harus memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, di sini karena kebutuhan dan keinginan konsumen itu sangat beragam, maka perusahaan perlu menemukan solusi yang tepat sesuai dengan segmen konsumen. Jadi tetap balik lagi, konsumen kita siapa, masalahnya apa, dan solusi yang bisa kita berikan itu apa. Nah, perusahaan perlu menentukan kebutuhan mana yang ingin dipenuhi. Nah, tadi kan karena kebutuhan dan keinginan konsumen itu kan beragam, tapi kita tidak bisa memenuhi semuanya. Kita harus memilih dulu mana kebutuhan yang paling urgent atau yang paling bisa kita selesaikan. Jadi perusahaan tidak perlu menyelesaikan semuanya, tapi mungkin bisa memilih 2 atau 3 dari masalah atau kebutuhan yang ingin diselesaikan. Lalu apa saja tipe value proposition atau proposisi nilai? Nah, di sini kita bisa menambahkan yang pertama kebaruan atau sifat baru. Di sini memberikan inovasi baru dalam produk, tidak menawarkan hal yang sama kepada konsumen dan ada pembeda dalam produk tersebut. Contohnya di sini Gojek itu memberikan inovasi baru dalam jasa transportasi. Kalau dulu kita mungkin berkendara itu kalau pakai umum ya,
bisa pakai angkot atau mungkin ojek pangkalan. Nah, sekarang dengan hadirnya Gojek, Grab atau mungkin Maxim, itu bisa lebih memudahkan konsumen. Jadi konsumen tidak perlu lagi jalan jauh ke gang atau mungkin tersasar. Nah, tapi kalau dengan adanya aplikasi berkendara ini, transportasi ini, jadi konsumen lebih dimudahkan gitu. Jadi untuk proposisi nilai kita bisa menambahkan kebaruan. Jadi apa sih yang bisa kita tawarkan? Apa ya kira-kira peluang bisnis yang baru, peluang bisnis yang belum ditekuni oleh banyak orang tapi sebenarnya ini butuh gitu. Nah, ini masuknya ke kebaruan atau sifat yang baru. Lalu yang kedua ada kinerja. Kita bisa meningkatkan kinerja dari produk atau layanan kita gitu. Contohnya ini ada mesin pemotong ayam. Awalnya itu cuman hanya memproduksi 50 unit. Tapi akhirnya perusahaan ini kayaknya konsumen sekarang ini lebih butuh dengan mesin yang kapasitasnya tinggi tapi tetap bisa irit dan efisien gitu dalam biaya. Nah, akhirnya suatu perusahaan menciptakan mesin yang terbaru. Jadi awalnya hanya menghasilkan 50 unit, sekarang bisa menghasilkan 100 unit. Nah, di sini ada peningkatan dalam kinerja. Kalau tadi peningkatan dalam kebaruan atau sifatnya yang baru, kalau ini kebaruan dalam kinerjanya gitu. Karena kinerjanya lebih ditingkatkan. Dan yang ketiga, kita bisa menambahkan nilai dengan desain. Nah, di sini desain ini sangat menarik ya. Tapi tidak semua produk itu memerlukan mungkin desain yang menarik. Nah, dengan kalau misalnya ada suatu produk nih, contohnya jamu. Produk jamu itu sekarang sudah ada yang botolan, tapi mungkin botolannya dalam kemasan isi ulang biasa, tanpa label, tanpa desain yang bagus. Nah, apa salahnya kalau kita sebagai penjual jamu itu kita memberikan label atau memberikan desain yang menarik gitu. Jadi desain ini juga bisa menambah proposisi nilai gitu. Selain produk kita bisa lebih dikenal oleh konsumen, produk kita juga lebih, oh ya ternyata ada ya yang jualan seperti ini. Nah, biasanya desain ini bisa diterapkan di semuanya, tapi kebanyakan ada di desain interior, fashion, arsitektur atau elektronik. Itu juga sekarang kan lebih terbaru. Contohnya mungkin handphone, smartphone itu juga desainnya selalu berganti-ganti. Nah, selanjutnya value yang bisa kita tambahkan itu kustomisasi atau penyesuaian. Sekarang ini juga banyak bisnis yang bisa melakukan custom. Contohnya ada di sini jam tangan custom. Lalu ada handuk yang custom. Kita bisa bordir nama sendiri atau mungkin yang industri sablon itu juga bisa kita pakai desain sendiri atau bahkan sepatu atau yang lainnya itu juga sudah bisa dilakukan custom. Jadi custom ini disesuaikan dengan mungkin bisa dari budget konsumen, bisa dari keinginan konsumen. Misalnya konsumen saya nggak suka produk yang seperti ini, tapi bisa nggak tetap pakai produk ini, tapi disesuaikan dengan kebutuhan saya. Nah, di sini lebih ke penyesuaian dengan si kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya ada harga. Nah, di sini harga itu kalau misalnya kita diberikan pilihan, ingin memilih produk A dengan kualitas bagus tapi harga yang mahal, atau produk B dengan kualitas yang sama bagusnya dengan produk A tapi dengan harga yang relatif murah dan ada jaminan. Nah, dari kedua produk A dan B ini secara kasat mata kita langsung akan memilih yang B karena kualitasnya sudah bagus, terjamin, tapi harganya relatif lebih murah dan ditambah dengan ada mungkin jasa lainnya atau seperti garansi dan lain-lain. Nah, di sini harga itu juga berpengaruh. Tetapi harga ini juga disesuaikan lagi dengan target konsumennya. Kalau target konsumen kita konsumen menengah ke atas, harga yang
rendah ini tidak cocok, karena biasanya untuk barang-barang yang mahal itu untuk segmen menengah ke atas harganya itu biasanya relatif lebih mahal. Lalu selanjutnya ada merek atau status. Jadi ini maksudnya ketika konsumen menggunakan suatu merek tertentu, maka secara tidak langsung akan mendapatkan status tertentu. Contohnya, ini ada orang pakai mobil mewah. Secara nggak langsung kita akan berpikir, oh dia orang kaya nih, mobilnya bagus, mobilnya keren. Nah seperti itu. Jadi secara tidak langsung kalau kita memakai brand tertentu itu akan prestis, mungkin lebih ke prestis atau gengsinya itu kayak naik gitu. Nah bisa juga kalau mungkin artis-artis suka mengoleksi parfum mahal atau tas mahal, nah itu seperti itu. Karena kalau kita menggunakan suatu merek tertentu itu kayak mungkin strata sosialnya itu akan naik atau akan lebih dipandang orang gitu. Selanjutnya ada pengurangan biaya. Nah pengurangan biaya ini memudahkan konsumen dalam pembelian. Contohnya ada paket bundling. Jadi kadang ini beli deterjen gratis cuci alat cuci piring atau sabun cuci piringnya. Nah itu kan konsumen nggak perlu beli lagi piringnya atau nggak perlu beli lagi alat-alat lainnya. Jadi secara nggak langsung konsumen ini akan memilih produk yang bundling itu, karena contohnya satu produk harganya 10.000, ketika paket bundling dapat 2 produk itu harganya satunya jadinya 6.000 rupiah. Nah itu kan jadi lebih irit nih. Nah konsumen akan lebih memilih barang atau jasa dengan pengurangan biaya. Lalu ada juga yang pengurangan resiko. Nah setiap kita membeli produk pasti kita akan dihadapi dengan resiko. Entah itu resiko barang pecah atau mungkin rusak atau lain-lain. Nah jadi kita perlu semacam memberikan garansi atau jaminan bahwa kalau misalnya barang yang diterima ini rusak, konsumen bisa mengembalikan dan mendapatkan bukan harga yang baru, mendapatkan produk yang baru. Contohnya, beli harddisk, ternyata harddisknya selama 1 minggu itu rusak, dan si penjualnya ini masih memberikan garansi gitu. Jadi kita akan lebih percaya kepada produk atau jasa yang menggunakan atau memberikan jaminan ke kita gitu. Dan yang terakhir ini kemampuan dalam mengakses. Maksudnya di sini adalah konsumen itu lebih mudah untuk mengetahui suatu produk. Contohnya adalah menginstal aplikasi. Ini caranya ini mudah. Jadi konsumen, hanya seperti ini saya sudah bisa mengakses atau menggunakan produk tertentu atau jasa tertentu tanpa harus install dari pegawainya atau seperti apa. Tapi kalau misalnya kita disuruh mendownload aplikasi, ternyata aplikasi itu susah, terus berbayar dan mungkin tidak sesuai dengan konsumen, kan konsumen juga akan sulit menggunakan atau mungkin malah menghiraukan, nggak mau pakai aplikasi itu. Jadi aksesnya itu lebih dipermudah lagi. Nah itu kumpulan dari si value propositionnya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat proposisi nilai tidak harus semuanya ada di suatu produk atau jasa kalian. Boleh memilih beberapa, tapi paling enggak jangan satu proposisi nilai. Jadi contohnya mungkin kalian harganya itu lebih rendah tapi dengan kinerja yang lebih bagus. Bisa juga ditambahkan dengan jaminan atau pengurangan resiko tadi gitu. Jadi untuk kesimpulannya, value proposition itu merupakan solusi dari kebutuhan dan masalah konsumen, serta gabungan nilai atau manfaat yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perlu ada pembeda yang jelas antara produk yang kita tawarkan dengan produk yang pesaing tawarkan. Nah, proposisi nilai itu juga harus tepat sesuai dengan konsumennya. Kayak tadi, kalau misalnya harganya itu
mahal berarti ya kita segmennya menengah ke atas. Tapi kalau harganya relatif lebih murah dengan kualitas yang tidak terlalu dihiraukan, itu kita bisa menyasar ke konsumen menengah ke bawah. Nah, itu untuk materi pembahasan yang blok kedua dari bisnis model Canvas, yaitu value proposition. Nah, teman-teman kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan di kolom diskusi. Oke, mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.